Kemarin pagi sampai ayat 28. Pagi hari ini kita lanjutkan ayat 29. Semoga bisa selesai sampai ayat 35. Ini isinya padat, banyak sekali iktibar, banyak sekali ibrohnya, banyak sekali tarbiyahnya. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 29. Ayat 29 kami baca, Bapak Ibu mendengarkan terus nirukan. Sebenarnya ketika memulai kurang semangat. Apa sama jarem karena korban kemarin ya. Makanya kenapa korbannya itu setahun sekali, ternyata punya pengaruh jarem gitu. Ya, kecapean mungkin. Ya, ini maunya kita memahami Quran cepat-cepat supaya bisa mengejar, bisa menyelesaikan. Tapi oleh Allah nggak boleh cepat-cepat itu. Ya harus secara cermat, secara teliti. Sudah ketemu Bapak Ibu? Pak Tua udah ketemu? Oh, sampun nanti. Tidak termasuk yang beda-beda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jin wa yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaba unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallah ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim
wa man la yajib da'i Allah falaisa bimu'jizin fil ard walaisa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin awalam yarau anna allaha alladhi khalaqas samawati wal ard walam yahya bi khalqihinna bi qadirin ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadukul adzaba bima kuntum takfurun fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atam min nahar balag fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun ya setelah kisah kaum Ad yang tidak mau menerima peringatan dari Nabi Hud ya kemudian mereka berakhir dengan hancur semuanya meninggal tinggal bekasnya ya sekarang ini sebaliknya ayat 29 wa'id sorofna ilaika nafaro minal jin dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu
kepadamu, kontaknya dulu Nabi Muhammad. Nah, berikutnya ya pada siapa saja yang menyampaikan Al-Quran. Nah, siapa? Nafarom minal jin. Nafaro itu rombongan kira-kira jumlahnya antara 3 sampai 10. Sehingga kalau nafar itu kira-kira 3 sampai 10. Dari apa? Minal jin. Dari kalangan jin. Itu kalau di bahasa Arab ada huruf jim, nunnya double atau tasdid. Ya, minal jinni, jin itu artinya tidak kelihatan. Jin itu tidak kelihatan. Maka ibu-ibu yang hamil dikatakan janin. Yang dikandung itu namanya janin. Kenapa dikatakan janin? Karena belum lahir. Kalau sudah lahir nggak disebut janin. Jadi ketika masih di dalam rahim belum kelihatan disebut janin. Nah, surga tempat orang yang beriman dan amal soleh besok di akhir yang khalidina fi abada sekarang belum kelihatan, maka disebut jannah. Itu dari kata jim, nunnya double, jannah. Nah, jin itu bisa dipahami makhluk lain selain manusia yang tidak kelihatan. Ada makhluk tersendiri. Tapi jin bisa juga difahami manusia tetapi belum dikenal, masih manusia asing dari kelompok yang lain yang belum dikenal. Itu bisa juga disebut sebagai jin. Nah, jadi yang selama ini namanya jin itu selalu makhluk lain selain manusia itu. Ternyata jin juga bisa dimaknai jenis manusia, cuma belum dikenal, masih asing. Nah, bisa seperti itu. Maka ini wa'id sorofna ilaika nafarom minal jin. Dan ingatlah ketika Allah hadapkan kepadamu dari sekelompok jin. Kelompoknya antara 3 sampai 10. Nah, kelompok jin tadi gimana? Yastami'unal Qur'an. Mereka mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika manusia biasa nggak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau memperhatikan Al-Quran, ternyata malah dari nafaro jin, dari kelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Yastami'unal Qur'an. Jadi mereka itu mendengarkan Al-Quran. Falama khadoruhu, setelah para jin tadi menghadiri, datang ke majelis Quran, sudah di tengah-tengah majelis Quran. Nah, mungkin ada juga di tengah-tengah kita, cuma kita nggak lihat kan namanya jin. Kalau kelihatan namanya nggak jin lagi kan. Nah, falamma khadoruhu, maka setelah nafaro minal jin tadi, sekelompok jin tadi itu sudah berada di tengah-tengah majelis Quran, qalu, mereka mengatakan, ansitu, ya, perhatikan, dengarkan. Nah, ansitu, nah itu ansitu, jadi diamlah, dengarkanlah, perhatikanlah. Coba, jin aja bisa begitu hebat loh. Kenapa? Karena daya tarik dari Al-Quran. Ning kok anehnya banyak manusia yang tidak mau dengan Al-Quran. Beragama Islam, tapi yang namanya Quran, itu jinjoh tenan itu, nggak mau. Maka di mana-mana sekarang sing jeneng ngaji Quran kok urut, pahami urut, mesti dorane sing do gelem. Sedikit yang mau. Tapi nek pengajian itu hura-hura asal bukan Quran, wah itu berbondong-bondong.
nyanyi-nyanyi, makan-makan itu wah banyak itu peminatnya. Sing penting orang memahami Quran tenanan itu. Itu banyak peminatnya. Maka di mana-mana yang jenenge memahami Quran kok urut, rata-rata bubar itu. Sama nggak mau. Kenapa? Karena sudah terbentuk oleh situasi kondisi berpuluh-puluh tahun, mungkin bisa ratusan tahun. Ini yang menyebabkan kenapa orang Islam hidupnya tidak bisa benar. Nah, seharusnya Quran itu kan difahami untuk pedoman hidup. Tapi wis kebacut urip 50 tahun, 60 tahun urung memahami Quran. Mulai dhewe ya hidup-hidup nebus kesalahan dhisik gitu kan. Alhamdulillah ya harus bersungguh-sungguh itu. Ya, apalagi kita harus sungguh-sungguh. Namanya jin aja sampai qalu ansitu. Ya kan? Falamakudiya walau ila qaumihim mungdirin. Nah, maka setelah mereka tuh selesai mengikuti majelis Quran, kembali kepada kaumnya. Loh, ternyata jin punya kaumnya loh. Nah, punya kelompok kaumnya. Apa? Mungdirin, mereka memberi peringatan. Jadi tampaknya jin ini punya kewajiban dakwah juga ini. Ya, jadi sekelompok jin ngikuti kajian Quran. Nenggon kajian betul-betul memperhatikan ansitu, penuh dengan perhatian, fokus, diam. Terus setelah mereka selesai mengikuti kajian Quran, mereka kembali kepada kaumnya untuk berdakwah, untuk memberi peringatan. Nah, qalu ini yang berkata nafara minal jin tadi, sekelompok jin antara 3 sampai 10 orang tadi. Jika sebut orang, kalau tadi jinnya disebut dengan orang asing, maka terjemahnya di rata-rata itu apa difahami dengan orang. Qalu mereka mengatakan, ya kaumana, wahai kaumku, gimana? Inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami betul-betul mendengarkan. Ya, luar biasa ini. Ya, khusyuk mendengarkan apa? Kitaban, kitab Al-Quran. Jadi sekelompok jin tadi setelah kembali pada kaumnya mengatakan, ya, wahai kaumku, kami ini sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Apa? Unzila mim ba'di Musa. Al-Quran itu yang diturunkan setelah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi tampaknya jinnya itu jin ahli kitab ini. Sudah tahu ada kitab diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi tampaknya jinnya itu jin dari ahli kitab. Maka mengetahui ini kitab Al-Quran ini yang diturunkan setelah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Maka jelas sekali ya, kitaban unzila mim ba'di Musa. Jadi sekelompok jin tadi setelah selesai mengikuti kajian Quran, kembali pada kaumnya mengatakan, ini kami sekelompok jin tadi mendengarkan kitab luar biasa isinya. Kitab apa? Kitab yang diturunkan setelah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Isinya apa? Musaddiqal lima baina yadai. Nah, jadi ternyata kitab Al-Quran itu yang diturunkan setelah yang diturunkan kepada Musa, musaddiqal lima yadai. Musaddiqal lima baina yadai. Ya, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqon, membenarkan. Ya, 5 baina yadai, kitab-kitab yang sebelumnya. Membenarkan, menyempurnakan. Jadi yang pertama itu musaddiqon 5 baina yadai.
Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, yahdi ilal haq. Ternyata Al-Quran itu memberi petunjuk, memimpin kepada kebenaran. Maka siapapun orangnya yang menginginkan kebenaran, itu jalannya memahami Quran. Maka kenapa orang yang beriman itu sering berdoa, Allahumma arinal haqqo warjuna tiba'a. Itu maksud, ya Allah tunjukkanlah kami yang benar adalah benar. Itu tunjuk yang ada pada Quran. Kalau kebenaran menurut manusia, itu semuanya sendiri. Apalagi kebenaran survei. Itu bisa dikondisikan. Nah sekarang, orang sekarang itu lebih yakin kepada hasil survei daripada Al-Quran. Coba Bapak Ibu perhatikan. Debat-debat di TV, di media macam-macam itu, ya lebih iman kepada survei daripada Quran. Padahal survei itu by design. Padahal survei itu untuk menggiring orang. Nah repotnya orang-orang Islam nggak memahami Quran. Lebih percaya pada kebenaran survei daripada kebenaran Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Maka tadi fungsi Quran satu, musaddiqal lima baina yadai. Kedua, yahdi ilal haq. Ya, memberi petunjuk, memimpin kepada kebenaran. Maka siapapun yang ingin mencapai kebenaran, jalannya ada pada Quran. Yang kebenarannya mutlak, yang kebenarannya pasti. Nah, kemudian yang ketiga, wa ila siroti mustaqim, dan memberikan petunjuk, memimpin kepada jalan yang lurus. Jadi bolak-balik kita ihdinas sirotol mustaqim. Sehari semalam paling enggak 17 kali. Tapi enggak mau memahami Quran. Bagi orang yang paham, iki jane ngomong iki sadar apa ora. Iya kan? Bolak-balik ihdinas sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu jalan yang lurus itu Quran, tapi enggak mau memahami Quran. Nah, terus piye gitu? Minta-minta sendiri kemudian enggak mau. Mungkin malaikat itu bisa ngetawain kita. Jadi wong iki genep ora itu. Bolak-balik ihdinas sirotol mustaqim. Ning kok ora gelem memahami Quran. Nek mancene memahami Quran kalah karo kegiatan-kegiatan liyone. Lah terus nek bolak-balik ihdinas sirotol mustaqim gimana? Jadi ini dari sekelompok jin itu mendengarkan kajian Quran, yang Quran itu diturunkan setelah kitab yang diturunkan pada Nabi Musa. Isinya satu, membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Dua, memberikan hidayah kepada jalan, kepada kebenaran. Yang ketiga, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tiga itu yang pokok. Terus, ya qaumana. Ini dari sekelompok jin tadi. Nah, hei kaumku. Ini terjemahnya itu jin difahami orang. Maka di sini, hei kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah. Orang. Maka, ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaumku semuanya, kaumnya jin ini. Luar biasa ini. Ajibu da'iyallah, penuhilah, ya penuhilah, terimalah, ya seruan kepada Allah. Ajibu, ya ajibu da'iyallah, penuhilah seruan pada Allah. Maka dulu itu dalam kisahnya, itu misalnya ada sekelompok orang asing, misalnya dari suku Hifar. Semula hanya segelintir orang itu ikut ngaji pada Nabi, tapi ternyata setelah selesai mengikuti kajian Nabi,
kembali kepada kaumnya, berdakwah pada kaumnya, setelah berapa lama, berapa bulan, itu kerek lampet seluruh kaumnya, semua memeluk agama Islam. Ini karena kejadian seperti itu. Bisa juga kan misalnya dari kelompok masjid mana, yang semula itu, ini untuk konteks sekarang itu loh, semula itu di masjid itu pengajian terus, cuma pengajiannya enggak Quran, atau pengajian Quran tapi sing disenengi sing dibalen-baleni, cara disenengi ya ora tau dipahami gitu. Mula pengajian 60 tahun ya isinya kuwi-kuwi terus itu. Ya, padahal seluruh Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Kenapa nggak dipilih-pilih sing disenengi gitu kan? Nah terus suatu ketika ada 1, 2, 3 orang ikut kajian Quran, bareng ngrungokke isinya apa, terus ajak-ajak yang konco liyane. Nah kemudian terus sama-sama memahami Quran. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ini konteksnya bukan hanya terjadi pada masa Nabi. Ini masih bisa berjalan terus sampai berikutnya. Nah, kemudian diperintahkan wa aminu bi, dan berimanlah kepada Al-Qur'an. Nah, jadi ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bi, wahai kaumku, terimalah seruan dari Allah dan berimanlah kamu semuanya. Berarti memang orang yang beriman itu harus menerima seruan dari Allah. Setelah mau menerima, mau beriman, gimana? Yaghfir lakum min dunubikum. Nah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Jadi modelnya dulu itu misalnya satu, bahkan bukan sekedar satu kaum ya, bisa satu kerajaan itu. Satu kerajaan, misalnya dari kelompok elitnya, dari keluarga inti raja, mungkin juga rajanya sendiri, itu mengikuti kajian, gitu kan, memahami Quran. Tapi selain itu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, betul paham Quran. Kemudian akhirnya apa? Satu kerajaan semuanya meluk agama Islam. Makanya dulu cepat sekali. Ya, dalam waktu berapa puluh tahun itu sebagian besar dunia sudah memeluk agama Islam. Bahkan sampai pernah 2/3 dari dunia itu beragama Islam. 2/3 loh Pak. Karena apa? Karena orang Islam itu mau berdakwah. Dan dakwanya bukan hanya sendiri-sendiri, tapi bisa secara safaro. Ya, berkelompok-kelompok gulungan. Ya, kemudian nafaro, kelompoknya itu antara 3 sampai 10 orang. Nah, yang semula tidak beriman, semula kafir atau musyrik, tapi begitu ada tokoh yang ngikuti kajian Quran, kembali pada kaumnya, menyeru pada sunnah Allah dan supaya beriman, kemudian menerima iman, ya Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Yaghfir lakum min dunubikum. Kemudian wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan melepaskan wa yujirkum, dan Allah akan melepaskan kamu min adzabin alim, dari adab yang pedih. Di dunia ini yang semula saling pokoknya hukumnya hukum rimba, nanti sing menang sing menguasai, sing kalah jadi tawanannya, saling memperalat terus begitu. Tapi setelah sama-sama memahami Quran, ikut tuntunan Allah, sama-sama beriman, nah itu Allah melepaskan adab yang pedih. Tidak lagi terjadi begitu. Jadinya bantu-membantu, gotong royong, semuanya bisa makmur, semuanya bisa hidup dengan bahagia, dengan sejahtera gitu. Maka istilahnya wa tujirkum min adzabin alim, dan Allah akan melepaskan kamu dari adab yang pedih. Wa man la yujib da'iyallah,
Adapun dan orang-orang yang tidak mau menerima, layujib, tidak mau menerima, mengingkari, mendustai, malah mengolok-olok itu. Layujib da'i Allah. Adapun orang-orang yang tidak mau menerima seruan Allah, falaisa bimu'jizi fil ard, maka tidak akan ada yang bisa melepaskan adabnya di bumi ini. Ya saya peperangan terus, saya berkelahi terus, saya rebutan terus itu kan. Nah, kemudian walaisa lahu min dunihi auliya, dan tidak akan ada selain dari Allah auliya, auliya pelindungnya. Nggak ada lagi yang jadi pelindungnya. Jadi orang itu kalau didakwai tidak mau menerima dakwah itu pertama tidak akan ada yang bisa melepaskan, membebaskan dari azab yang alim. Yang kedua, tidak akan pernah lagi yang menjadi pelindungnya. Karena zat yang menjadi pelindung itu hanya Allah. Allah sudah tidak mau lagi. Jadi ketoknya beragama Islam, cuma tidak mau memahami Quran. Allah tidak mau lagi jadi pelindungnya. Walaupun jumlahnya banyak, yang hidupnya tidak pernah bahagia dan sejahtera. Hanya seperti Fata Morgana. Hanya seperti buih di lautan itu. Kelihatannya memenuhi samudra, tapi nggak ada kekuatan apa-apa. Kenapa? Karena ini la yujib da'i Allah, tidak mau menerima dakwah seruan dari Allah. Akibatnya falaisa bimu'jizin fil ard, tidak ada yang bisa melepaskan adab di bumi ini. Walaisalahu, maka tidak ada baginya min dunihi, selain dari Allah, aulia, yang menjadi pelindung. Nah, maka di surat Al-Baqarah 120 itu orang-orang kalau diingatkan supaya mengikuti hidayah Allah tetap juga nggak mau, walaupun sudah datang ilmu tahu tetap juga nggak mau. Allah tidak sudi lagi menjadi penolong, Allah sudah tidak sudi lagi menjadi pelindung. Terus gimana? Yogor kayak anak yatim sendirian, nggak ada yang melindungi, nggak ada yang menolong. Itu akibat orang Islam yang tidak mau menggunakan petunjuk Allah, tidak mau memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ini luar biasa padatnya di akhir surat Al-Ahqaf ini. Coba ini, walaisa lahu min dunihi auliya, dan tidak ada lagi bagi dia min duni, selain dari Allah, auliya, yang menjadi pelindungnya. Terus mau pelindung apa? Mau pelindung manusia. Manusia hidup di dunia ini paling 70 tahun. Barkui habis sudah. Mau lindungi pejabat ketika berkuasa. Apalagi melindungi besok di akhirat. Di dunia itu kalau sudah habis rezimnya, itu bisa dibongkar seluruh kejahatannya, gentian masuk penjara. Iya kan? Cuma gentian saja. Itu namanya dunia, sebentar, waktu dekat. Orang main-main seperti itu. Rumong sore dunia itu kekal, semua menentukan. Nek lagi berkuasa, semuanya sendiri. Padahal berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, mbak salam itu. Iya kan? Ya. Makanya ini yang betul-betul hidup itu besok di akhirat. Nah, ulaika fi dholali mubin, mereka itulah berada dalam dholal, kesesatan mubin, yang nyata. Jadi siapa yang ada pada kesesatan nyata ini? La yujibu da'i Allah, orang-orang Islam yang didakwai, diajak, layajib, tidak mau menerima da'i Allah, tidak mau menerima seruan Allah, tidak mau Quran. Ya sak karepe dhewe, sak geleme dhewe-dhewe.
Gitu. Nah, orang-orang yang la yujib da'i Allah itu disebut ulaika fi dholali mubin. Mereka itu orang-orang yang dalam kesesatan nyata. Bahwa malah nganggap, malah bukti ini orang ngaji Quran, malah rezekinya semakin banyak, malah pengikutnya banyak, rumangsane mulya. Ini menurut pendapatnya wong. Ini menurut Allah, ulaika fi dholalim mubin. Kira-kira sing bener ki firman Gusti Allah, apa anggapane wong? Iya kan? Ini ramalu Quran, bolone oke. Ning dolali mubin. Nek melu Quran, pengikutnya sedikit. Tetapi mereka dalam keadaan dapat hidayah dari Allah dan dijamin masuk surga. Tapi kebanyakan orang itu milih yang menolak, yang tidak mau menerima seruan dari Allah. Maka dikatakan ulaika fi dholalim mubin. Malah merasa bangga. Ternyata dari orang Islam nggak memahami Quran, malah temannya banyak gitu. Itu lihat yang memahami Quran, temannya sedikit gitu. Tetapi itu hanya apa ya? Hanya glamor sebentar di dunia. Ya paling sisa umur tinggal berapa? Mungkin sisa umur tinggal 30 tahun, mungkin 25 tahun, mungkin 20 tahun, malah mungkin hanya 7 tahun. Wis salam gitu. Terus harapan sapa nek malaikat mau datang? Apa iso ngecek-ngecek meneh gitu kan? Nggak akan pernah bisa. Maka tetap yang betul itu firman Allah ini. Maka ulaika fi dholalim mubin. Ayat 33. Awalam yaro anallaha alladzi khalaqas samawati wal ard. Apa kamu semua ini tidak memperhatikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Walam yaja bi khalqihinna bi qadarin ala ayyuhyal maut. Dan Allah itu tidak merasa repot. Allah itu tidak merasa capek. Allah tidak merasa payah karena menciptakannya. Dan Allah itu Maha Kuasa menghidupkan lagi orang-orang yang mati. Maka namanya ada hari Yaumil Ba'ats, hari kebangkitan kembali. Nah, walam yahya bi khalqihinna bi qadirin ala ayyuhyal mauta. Allah menciptakan lagi itu tidak merasa kepayahan, tidak merasa kecapean. Dan Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Ora iso muga-muga aku kelewatan ora diuripke meneh. Enggak bisa. Jagake kelewatan, enggak ada yang kelewatan. Jangan sampai modelnya seperti itu, Abu Jahal sama Abu Lahab. Ketika disampaikan oleh Nabi para sahabat, nanti masuk neraka penjaganya ada 19 malaikat. Oh gampang kok. Engko ngendalikan 10 malaikat, kowe 9 malaikat. Jadi rumasan malaikat ini kaya koncone dhewe gitu loh. Kaya bawahannya dikendalikan itu loh. Nah itu pikirannya tokoh-tokoh Quraisy, rumangsa hebat. Nah, ya banyak sampai era berikutnya juga sekarang saya merasa hebat. Besok yang akhirat dia, wah gampang pun, nek sing kono kan iso diatasi. Jadi rumangsane penjaga neraka kayak model ini, penjaga apa namanya? Sipir ya. Yang bisa dibeli, bisa dibayar, bisa ini itu. Malaikat nggak seperti itu. Orang kok di neraka ada penjaganya nggak? Ada. Wah, beres enggak. Selama ada penjaganya iso dijak rembukan. Ini di neraka beda dengan di dunia ini. Jadi nggak semuanya gandeng ahli bikin skenario di dunia merasa nanti di neraka juga dibikin skenario juga. Nggak bisa. Itu hanya permainan di dunia, di akhirat nggak bisa seperti itu. Bala innahu ngalakuli sya'in qadir, bahkan Allah itu ya dia Allah itu ngalakuli sya'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 34,
wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Coba deh, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir itu yu'radu, dihadapkan. Orang-orang yang la tujib tadi, orang yang tahu mau menerima seruan tadi, ini wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir tadi yu'radu, dihadapkan, 'alan nar, pada neraka. Nah, ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan pada neraka. Alaisa hada bil haq, mengatakan bukanlah ini kebenaran. Alaisa hada bil haq, bukankah neraka ini kebenaran? Qalu bala wa rabbina, mereka mengatakan betul ya Allah, betul demi Tuhan kami. Enggak bisa lagi mengingkari. Jadi begitu dihadapkan pada neraka, takoni iki bener toh sing mbok rungokke ndek meneng donya. Nah, kowe ndek meneng donya itu layajib, layujib, kamu tidak mau memenuhi, kamu mengingkari. Bareng wis neng akhirat dihadapkan pada neraka, takoni kepiye? Ya, tanyanya alaisa hadza bil haq, iki bener toh siksa neraka iki, gitu. Ngomong kafir don jawab, qalu, orang kafir menjawab bala wa rabbina, ya betul ya Allah demi Tuhan kami. Jadi neng neraka ngakoni gitu loh. Apa meneh neng neraka ngakoni. Ketika mau jalan sakaratul maut wis pengen tobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Korun sama Fir'aun itu. Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain itu. Nah, itu aja menyesal ketika malaikat maut datang. Orang nanti tekan neraka bisa menyesal. Mungkin lagi mulai sakit rada nomor dosa ini wis mulai kroso gitu loh. Ini tetap sombong, nggak gelem memahami Quran itu. Karena itu apa? 1001 jenis alasan. Jadi tekoni alaisa hadza bil haq. Wong kafir ketika dihadapkan kepada neraka ditakoni alaisa hadza bil haq. Iki bener neraka toh? Qalu bala wa rabbina. Mereka orang kafir menjawab, betul ya Allah demi Tuhan kami. Itu betul neraka gitu kan. Qala fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Allah berfirman, "Dzuku, rasakan olehmu semua." Nek cara kene kapoke kapan itu? Ya ora bakal kapok karena mereka itu saling kuat menguatkan, rumangsa hebat itu kan. Tapi akhirnya apa? Dzuku, rasakan olehmu semua. Apa? Adab neraka. Bima kuntum takfurun. Karena kamu dulunya itu betul-betul mengingkari. Ya disebabkan karena ingkarmu. Tidak nyenau Quran ora gelem. Malah mempersulit orang yang memahami Quran. Ya. Malah bikin ulah macam-macam gitu kan. Nah, besok ketika sudah dihadapkan ke neraka, takoni alaisa hadzal bil haq, bener kok ini neraka? Mereka jawab, ya betul ya Allah itu neraka. Nah, nek ngono rasakno kabeh. Dzuku, ya kan? Dzuku al adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan olehmu semua ini adab neraka disebabkan karena keingkaranmu, kekufuranmu gitu. Oke, luar biasa kan isinya. Coba gini ini wis nganti urip 7 tahun ora tau loh memahami ini. Baru sekarang kan? Iki nera esok-esok gelem ngetoknya masjid ora paham ini. Hanya orang yang memahami aja yang paham. Nah, demikian detailnya, demikian telitinya, demikian komprehensifnya isi Quran itu. Ning kok ya ora gelem gitu loh.
kok ya do menolak, kok do mengingkari. Oke, ayat terakhir. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu seperti sabarnya, ya, itu karena sabarnya itu seringkali sampai mempunyai keteguhan hati. Wis ra kegodho blas itu. Dimimingi apa-apa, dimingi nganti nganggo tumbrung-tumbrung macam-macam, wis suarane dikeras-keraske. Tetep ora terpengaruh. Iya kan? Wis nganti dumbar ora enek sing iso ngalang iki banter-banterke. Tetep aja ra kurung ora kena pengaruh. Maka fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu seperti keteguhan hati dari rasul-rasul yang bersabar. Nah memang di dunia ini ya memang gitu, harus betul-betul teguh, betul berpegang teguh pada kebenaran. Kalau enggak, yo gampang kena pengaruh. Buruan rame-rame sound system banter kene kena pengaruh. Ketoke kono kok apik, suarane banter gitu. Lho kebenaran ora perkara banter-banteran. Ora perkara oke-okean bolong. Kebenaran itu menurut Allah dan Rasul. Itu yang menyelamatkan. Oh, rumangsane nek bolone oke mesti bener. Aku kan perkiraan orang gitu. Menurut Allah nggak begitu. Maka Allah perintahkan supaya kita bersabar. Seperti sabarnya ulul azmi. Orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Wala tastajillahum. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azabnya. Wis sabar wae. Tinteni wae, paling 20 tahun meneh malaikat mau datang. Wis lagi mulai sadar. Paling 30 tahun meneh. Paling nek sira donom 40 tahun meneh. Ing saiki yo guys sing nom-nom mati ya. Mula Gusti Allah ngendika wala tastajillahum, ora usah minta dipercepat. Wis kan alami wae. Kan kalau Gusti Allah dilulu dhisik itu. Apa itu namanya dilulu itu? Diujo. Nek cara itu dimanja dulu gitu. Nah, maka wala tastajillahum. Enggak usah kamu mengharap supaya disegerakan. Wis kan alami wae. Kanahum yama yarawna. Nah itu nanti. Seakan-akan mereka nanti yama yarawna ketika suatu hari mereka melihat. Nah, melihat apa? Melihat azab tadi, melihat sisa itu. Nah, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbatu ila sya'atan minan nahar. Nah, jadi pada hari mereka melihat azab yang diancamkan pada mereka, seolah-olah mereka tidak hidup di dunia ila sa'atan min nahar, kecuali sebentar waktu siang. Lu padahal wis nganti 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun diumbar urip ning donya. Rumongsone bareng lihat siksa yang diancamkan, urip ning donya nggak sedih lo banget. Cuma sebentar waktu siang hari. Maka ini dikatakan lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka itu tidak hidup di dunia kecuali sebentar waktu siang. Nah, yang surat An-Naziat ayat terakhir, waktu sore atau waktu pagi. Lam yalbatu ila asyatan au duhaha. Nah, kalau yang di tempat yang lain itu disebutkan kolila, sangat sebentar. Lagi mana bang satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Nah, udah 70 tahun itu kalau dibandingkan dengan hari sisi Allah nggak ada 1,5 jamnya.
Maka kolila sebentar sekali. Lam yalbatu ila asyatan au duhaha. Tidak hidupnya kecuali sebentar waktu sore, waktu pagi. Di ayat ini, lam yalbatu ila sa'atan min nahar. Tidak hidup di dunia ini kecuali sebentar waktu siang. Balah. Maka tadi saya bacanya dipotong. Balah. Kenapa? Ini isinya padat sekali. Balah. Wes cukup gitu loh. Wes cukup itu. Balah gitu. Nah, jadi cukup apa? Sebenarnya cukup untuk pelajaran itu loh. Wes komplit jan iki. Nek cara dhisik ning desa komplit ini mbak kubur komplit kalian. Balah, sudah lengkap ini. Untuk diambil pelajaran. Sapa sing nampa bahagia dunia akhirat. Ini ra gelem nampa, ya wis cukup kuwi, pancen senenge ngono gitu. Istilah Gusti Allah balah. Wis cukup kuwi ngono. Jadi balah itu bahasa Arab cara awake dhewe wis cukup nggo pelajaran kuwi. Wis ra kurang kuwi. Nek pancen ra gelem ya pancen wong wis ra gelem gitu. Fal yuhlaku ilal qaumul fasikun. Nah, coba ini. Fahal maka yuhlaku dibinasakan, padahal tidak dibinasakan ilal qaumul fasikun, kecuali atau melainkan kaum yang fasik. Ora bakal dihancurkan, ora bakal dibinasakan kecuali orang-orang fasik. Ilal qaumul fasikun. Jadi fasikun itu kosok balene muslimun. Wong-wong fasik bakal dihancurke. Napa gawene gawe kerusakan, gawe onar. Ya. Gawe gaduh terus. Mengganggu orang-orang yang memahami tuntunan Allah dan Rasul. Nah, orang seperti itu disebut orang fasik. Orang fasik akan yuhlak, akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Neng dunya ketoke seneng-seneng, tapi itu bertentangan dengan nuranina. Maka kenapa orang yang tidak mau tuntunan Allah gelimbang harta, ujungnya bunuh diri. Orang jadi selebriti, orang jadi figur, ya orang jadi sosialita, ujung-ujungnya larinya ke narkoba, larinya ke pergaulan bebas, larinya ke kehancuran, macam penyakit menghancurkan itu. Itu istilahnya fahal yuhlaku illa qaumul fasikun. Dan orang bakal dihancurkan, nggak bakal dirusak kecuali orang-orang yang fasik. Ini sudah selesai surat Al-Ahqaf. Luar biasa isinya. Mungkin banyak di antara kita baru sekarang ini menyelesaikan memahami surat Al-Ahqaf. Insya Allah besok hari Senin pagi kita lanjutkan surat Muhammad. Jadi besok pagi saya tidak bisa kajian di sini karena di tempat lain sudah 6 bulan saya tidak ngisi ke sana. Sudah dinanti-nantikan terus. Jadi besok sehari ada 4 rangkaian. Ngisi kajian setelah sholat subuh, pembinaan pengurus, terus acara di tempatnya Pak Sri Pomo, ya salah satu donatur. Dulu orangnya biasa-biasa, tapi sering ketemu ngobrol, akhirnya luar biasa menerima kebenaran itu. Menjadi salah satu donatur untuk yang lembaga yang di Mojogedang Karanganyar. Biasanya kalau ke Jogja dia mampir ke rumah saya atau saya suruh ketemu di Jogja. Padahal dulu nggak kenal sama sekali. Ya cuma karena apa itu? Memang Allah mempertemukan. Ya, alhamdulillah sekarang saya juga bersyukur dipertemukan dengan Bapak Ibu semua. 5 tahun yang lalu orang ngiron aku ketemu Bapak Ibu semua kan? Jadi Allah mempertemukan kita syukuri bersama. Ya. Terus besok siang setelah acara itu mau lihat pembangunan gedung
Universitas Muhammadiyah di Karanganyar 7 lantai. Yang lalu peletakan batu pertama saya lihat. Nah besok mau melihat progres pembangunan sampai di mana. Karena kami yang dari awal ikut mendirikan itu. Sekarang jadi BPH-nya. Biasanya rapatnya online terus sampai malam-malam jam 10. Tapi besok itu ya sisa nyelak nih. Melihat seperti apa progresnya. Nah itu kan bangun gedungnya itu harus dilubangi ke bawah kira-kira 20 meter. Itu ada sekitar 181 tempat. Yang tempat pancang ke bawah itu. Kelihatannya sudah selesai itu, pancang ke tanah itu. Ya. Ya, untuk anu itu menancapkan ya pancangnya. Ya, katanya itu fondasinya nanti bisa kuat untuk 10 lantai. Tapi anggarannya sementara baru cukup untuk 7 lantai. Nah, mudah-mudahan nanti tempat juga memahami Al-Quran. Jadi mana-mana kita berusaha, ayo bareng-bareng kita memahami Al-Quran. Di dunia hanya sebentar, kita berusaha untuk betul-betul menyiapkan hidup besok di akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang dan salahnya. Kita akhiri bersamaan dengan baca hamdalah dan doa karatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.